bersekutu di gereja ini menguduskan hari Tuhan, mensyukuri kasih setianya yang menyertai perjalanan hidup kita sepanjang 1 minggu ini. Kiranya kita seperti Daud yang selalu mendambakan rumah Tuhan sepanjang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bersama dengan keluarga menaikkan pujian syukur dan doa kepada Sang Pencipta. Marilah bersukacita, bernyanyi, dan bersalaman. Memasuki bulan September ini, HKBP mengajak kita menghidupi tema Allah menerima umatnya yang kembali kepadanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi tema bulan September ini, tertulis di Yehezkiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup ini, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 sampai 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 404. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Tuhan, hukum Taurat keempat dan artinya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 677. Dalam kerendahan hati marilah menghadap Tuhan, membawa segala beban dosa, kelemahan-kelemahan, dengan mengingat perbuatan kita terhadap Allah, sesama dan secara khusus terhadap keluarga, orang tua, suami, istri dan anak-anak yang tanpa sadar mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan orang itu. Orang tua kami tak pernah lelah untuk memberikan pengajaran dan nasihat supaya kami bertumbuh dengan baik.
Kami abai karena merasa itu membosankan dan memakan waktunya banyak lebih berselancar di medsos dan bertemu dengan teman-teman. Kasihanilah kami Tuhan jika tidak membuka telinga terhadap pengajaran orang tua. Kasihanilah kami Tuhan. Marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Maha Pengasih. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan yang sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 718. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada Markus 8 ayat 34 sampai 38.
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 466. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor dari week 4.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Jemaat Minggu 7 September 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 12 setelah Trinitatis dengan topik khotbah memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Padenggan hamuma dalan muna dohot pambahenam muna. Yeremia 18 ayat 1 sampai 11. 2. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 7 September 2025 adalah ibadah Minggu Keluarga, ibadah bahasa Indonesia dan ibadah bahasa Batak. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan, amplop disediakan. Dan untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan di ibadah Minggu Keluarga bulan September, pagi dan siang akan dilaksanakan oleh week 4. 3. Amplop Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 7 September 2025, kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 4. Perayaan Puncak Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Prapatan. Pada hari Minggu 14 September 2025 adalah perayaan Puncak Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi dengan tema Bersukacita membawa pulang kepada Tuhan, Lukas 15 ayat 11 sampai 32, dan subtema melalui Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP, Jemaat HKBP Mampang Prapatan bersukacita memberikan ucapan syukur atas berkat yang telah diterima untuk pelayanan dan penginjilan. Ibadah dilaksanakan hanya satu kali, masuk pukul 9 WIB, bahasa Batak. Dan setelah khotbah kita akan menyerahkan tumpak berupa amplop, menyerahkan silua janji iman tiap week, dan persembahan ke depan altar di amplop yang disediakan oleh panitia. Bagi jemaat diharapkan supaya memberikan atau mentransfer silua janji iman ke koordinator week paling lambat Jumat 12 September 2025. 5. Anak lahir. Hari Selasa 2 September 2025 telah dikaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Nerpin Patra Sinaga, Ibu Ruth Elmaria Boru Situmorang. Alamat Jalan Delima Jaya 3 RT 2 RW 3 Rempoa Ciputat Timur, Wik 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 6. Rapat Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi. Pada hari ini Minggu 7 September 2025 setelah ibadah pukul 9.30 di Gedung Sekolah Minggu Batu Bata akan diadakan rapat panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. 7. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari week 4 berupa bunga altar. Para halado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 8. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Prapatan yang terlampir dalam warta. 9. Pertangyangan Week. Hari Selasa 9 September 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian week di week 2 di Tuan Rumahi Keluarga Nyonya C. Siregar Boru Samosir di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga E. Siahaan Boru Manalu di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat week 2 dan week 4. 10. Perayaan Kebangkitan Naposo Bulung. Sesuai dengan program Naposo Bulung HKBP Mampang Prapatan 2025
akan diadakan perayaan kebangkitan Naposo Bulung. Pada hari Minggu 21 September 2025 di kebaktian 9.30 adalah puncak perayaan kebangkitan Naposo Bulung dengan tema Tuhan memulihkan umatnya, Amos 9 ayat 15, dan subtema Tuhan menyempurnakan dan memulihkan umatnya hingga menjadi pribadi yang utuh dan diberkati. Melalui pareon ini Naposo Bulung dibentuk dalam pemulihan digerakkan untuk melayani. Berikut ini diberitahukan kegiatan pra-parheon. Pertama, latihan kor diadakan setiap hari Jumat 19.30 dan Sabtu pukul 19. Kedua, gladi resik diadakan hari Sabtu 20 September pukul 17.30. Diberitahukan kepada seluruh Naposo Bulung untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut. 11. Konven Distrik. Pada hari Senin 8 September 2025 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu akan dilaksanakan konven distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Konven ini akan diikuti oleh pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarfat. Dari gereja kita akan berangkat pendeta resort dan pendeta fungsional bersama keluarga. 12. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 28 September 2025 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus, agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintuawik masing-masing. 13. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa Amang Nata Desmanik, Amang Pesta Robert Siahaan, Amang Sihol Ambarita, Amang Sintua Agustinus Simanjuntak, Jeremy Pardede, dan Amang Buha Hasudungan Silaban. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangannya kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 16. Keuangan. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 676 sambil menyerahkan persembahan 1A 1B. Tinggal satu lagu lagi,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan menyapa kita dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 11 di dalam tema memperbaiki tingkah laku dan perbuatan, disesuaikan dengan terjemahan baru versi kedua. Padenggak kamuma dalam muna dohot pabahenan muna. Demikian firman Tuhan akan saya baca untuk kita. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pemutar. Jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Akan tetapi apabila bangsa yang kusebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, menyesallah aku karena kebaikan yang kujanjikan untuk didatangkan kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, baru saja kita mengalami di kota yang kita cintai ini demo yang besar-besaran. Dan bukan hanya di kota kita memang, tapi ada beberapa kota di negara kita ini. Efeknya saudara-saudara tentu kita rasakan, dan saya sendiri juga rasakan pada waktu itu. Jalanan macet, yang tadinya saya mau ambil jalan yang lurus, tapi harus di stop sedemikian rupa, saya harus mencari jalan yang lain, yang mana di sana penuh dengan kendaraan, penuh sesak, dan susah dilewati sedemikian rupa. Yang tadinya saya bisa rencanakan tiba di Mampang Perapatan di sekitar pukul 4,
tapi akhirnya saya harus tiba di pukul 6 sore. Aktivitas terganggu sedemikian rupa, saudara-saudara. Tapi di samping itu juga banyak orang khawatir, jangan-jangan dengan banyak jangan-jangan. Saudara-saudara, di tengah hiruk pikuk itu kita kembali diingatkan sekarang ini bahwa manusia bisa merencanakan banyak hal, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang memegang kendali sejarah dan hidup kita masing-masing. Dan inilah tampaknya yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada minggu ini, Yeremia 18 ayat 1 sampai 11, yang membawa kita masuk ke rumah tukang periuk. Tukang periuk, ya saudara-saudaraku, sebagian dari kita pasti tahu benar kalau disebut tukang periuk. Ya, mungkin kita pernah ke Pleret, Kerawang sana, ya pasti tahu. Tapi di tempat lain juga tentu kita tahu. Misalnya di Kasongan, ya di Yogyakarta ada terkenal tukang periuk atau tukang keramik, saudara-saudara. Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk melihat bagaimana tanah liat dibentuk sedemikian rupa, diremas, dan saya juga sudah pernah mengikuti pelatihan 1 hari untuk itu, saudara. Diputar sedemikian rupa tanahnya, bahkan dibanting, dan bila rusak sampai dipecahkan atau ketika tidak jadi, tapi akhirnya dibentuk kembali menjadi bejana yang baru. Saudaraku, tentu ini bukan sekadar pelajaran tentang kerajinan tanah liat yang mau Tuhan ajarkan kepada Yeremia, tetapi firman Tuhan ini melalui Yeremia yang disuruh ke tukang periuk sedemikian rupa adalah mau mengajarkan bagaimana Tuhan yang adalah pemilik, yang adalah pencipta, yang adalah juga pemelihara hidup manusia, supaya manusia diingatkan. Saya akan baca dengan firman yang tajam di ayat 6 ini. Apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Keras, saudara-saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan kepada umat yang pada saat itu ditegur secara langsung. Dan tentunya firman itu juga menegur kita di tengah-tengah kehidupan kita, seperti yang telah saya sebutkan di awal, dengan dinamika yang ada di sekitar kita. Saudaraku, ini berarti umat Tuhan termasuk kita adalah tanah liat di tangan Tuhan. Tanah liat di tangan Tuhan. Saudaraku, kalau tadi saya ajak Pleret, saya ajak untuk mengingat Kasongan, atau mungkin saudara-saudara bisa pernah lihat entah di YouTube atau di mana, dibentuk sedemikian rupa. Kita sekarang membayangkan kitalah yang sedang dibentuk oleh tukang periuk itu. Tuhan sedang membentuk kita. Dan pesan Tuhan yang sangat penting, Tuhan ingin kita memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita. Saudara-saudara, ini pertama-tama mau mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Berdaulat atas kita. Dan kita hendak dibentuk olehnya. Bayangkan ya, kembali seperti tukang periuk tadi, ketika tidak membentuk sesuatu yang baik, lalu ya
dipecahkan, dibentuk kembali, tapi dibentuk kembali sesuai dengan keinginannya. Tanah liat di tangan tukang periuk tidak punya kuasa apa-apa, saudaraku. Tukang periuk bisa membuatnya menjadi bejana indah atau pecahan yang tidak berguna, saudara. Tuhan berdaulat sama seperti tukang periuk kepada tanah liat. Dan Yeremia memakai simbol ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa merasa berdaulat penuh atas diri kita sendiri. Dan ini yang salah dalam kehidupan banyak orang, saudara. Bahwa dirinya dianggap berdaulat untuk dirinya secara mutlak. Lalu sesuka hatinya apa saja yang dipikirkannya, dia berpikir itulah kebenaran dan itulah yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Saudara, jika tadi kita berbicara soal daerah atau tempat kita, kota kita sudah termasuk kota pintar, saudara-saudara. Kota kita sudah termasuk profesional. Kota kita adalah termasuk kota pemilik perusahaan besar di seluruh Indonesia tentu. Bahkan pemimpin politik. Tapi ingat, kita semua hanyalah tanah liat di tangan Tuhan. Manusia itu adalah tanah liat di tangan Tuhan. Harus diingatkan ini, Bapak Ibu Saudara. Namun yang indah, seperti tukang periuk tadi, Tuhan tidak membuang tanah liat yang rusak, saudaraku. Tadi pagi kita mendengar berita 3 orang mati di satu rumah, 2 anak, seorang ibu. Ketika saya dengar berita itu, saudaraku, bahkan mungkin tadi malam sudah dengar juga itu. Dan ada surat yang ditinggalkan sedemikian rupa. Apa kekurangannya, apa kesalahannya. Tapi saudara, ya dia mengakhiri hidup sedemikian rupa. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, apapun kerusakan atau bagaimanapun kerusakan, sebagaimanapun pecahnya, terpecah-pecah malah, tapi tukang periuk Tuhan itu mampu untuk membentuk, mendaur kembali supaya berguna di tengah-tengah kehidupan ini. Begitu indah untaian satu lagu, tapi itu dikutip tentunya dari Alkitab, bahwa Tuhan yang merenda kita sedemikian rupa. Walaupun mungkin sudah tercabik-cabik ada dalam kehidupan kita ini, saudaraku, jangan pernah mengatakan dirimu sendiri yang berdaulat untuk dirimu lalu mengakhiri. Tapi yang pasti ingat, Tuhan mampu untuk mendaur ulang, membentuk kembali kehidupan kita. Saudaraku, bangsa Yehuda yang sangat keras kepala, yang penuh dengan penyembahan berhala, dan itulah yang menjadikan mereka diingatkan oleh Tuhan. Kemudian ini kita baca satu pasal sebelumnya, mereka juga menindas orang kecil sesama mereka, saudara. Ada kelicikan, ya, tapi Tuhan masih mengingatkan mereka. Dan inilah yang dikatakan Tuhan di ayat 11 bacaan kita tadi. Bertobatlah, perbaikilah tingkah lakumu. Saudara-saudara, kemarin sore kami bersama dengan para pelajar Sidi memahami hukum Taurat yang ke-5. Pasti Bapak Ibu tahu semuanya. Ketika ditanya, pernah enggak berbuat salah, tidak hormat kepada orang tuanya? Awalnya sebagian malu-malu, tapi ketika saya mengatakan pengakuan adalah pintu pertobatan,
semua tunjuk tangan pernah melakukan kesalahan tidak hormat kepada orang tua. Apa yang saya mau katakan dari ungkapan atau yang kami pahami kemarin itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada pengakuan mungkin kekurangan, pengakuan ada kegagalan sedemikian rupa, ingatlah itu adalah pintu pertobatan. Meski kita sering gagal, kalau ada pengakuan dalam diri kita, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Kesempatan kedua, kesempatan ketiga malah. Bahkan mungkin kalau kita terus memohon kepada Tuhan, berkali-kali pun pintu kesempatan akan diberikan kepada kita, saudara-saudara. Lalu kita akan memahami lebih jauh lagi tentang kehidupan kita, saudara-saudara. Di sekitar kita, di tengah dunia ini pun, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Saudara-saudara, orang Jakarta sangat terkenal dengan kesibukannya. Kalau ditanya atau kalau diminta kesediaannya, dikatakan jawabannya apa? Sibuk. Kamu kok nggak datang? Iya, ada kesibukan. Oh iya, terima kasih, ada kesibukannya. Tetapi saudara-saudaraku, ketika kita terus mengatakan sibuk, apakah tetap kita juga sibuk bersama dengan Tuhan kita? Apakah kesibukan kita itu termasuk di dalamnya adalah kesibukan kita bersama dengan Tuhan? Atau kita abai akan Tuhan, kita mengesampingkan kebersamaan dengan Tuhan, ibadah dikesampingkan, doa diabaikan. Ya, saudara-saudara, hal-hal seperti itu di tengah-tengah kesibukan mungkin orang berkata, oh iya, karena kesibukannya artinya sesama kita bisa mengatakan, ya. Tapi untuk Tuhan tentunya mengatakan, sesibuk apapun kamu di tengah-tengah kehidupanmu, ingat bahwa bukan kamu yang menentukan dalam dirimu, tapi adalah relasi kita, kebersamaan kita, kebersamaan Tuhan dengan warganya, dengan sesama kita, saudara-saudaraku. Ini mau mengingatkan kita dengan kesibukan kota kita juga. Ketika kita di tengah-tengah kota yang sibuk, hati-hati saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah kesibukan di sekitar kita itu sesungguhnya di situ juga ada kerapuhan. Kerapuhan yang membuat banyak orang mudah stres, membuat orang mudah jatuh, bahkan mungkin dalam karirnya pun bisa mudah jatuh, saudara-saudara. Seringkali situasi ekonomi, situasi sosial terguncang, perekonomian melambat, lalu ketenangan akan hilang, saudara-saudara, dari diri kita sendiri. Disinilah kita perlu kembali, saudara-saudara, diingatkan. Kalau saya pakai kata kota ini, itu berarti menyapa kita. Jakarta, perbaikilah tingkah lakumu. Jakarta yang saya maksud di sini, saudara-saudara, bukan berarti kota dalam arti ansih, tapi Jakarta yang kita maksud adalah kita semua yang ada di dalamnya. Perbaikilah tingkah lakumu. Kita warga Tuhan, jangan terbuai dengan kesibukan kerja belaka, sehingga lupa bahwa hidup kita masing-masing ada di tangan Tuhan. Atau saya coba untuk memberikan seperti ungkapan Tuhan kepada orang Israel, ya, jangan lupa hai umat, semua hidupmu ada di tanganku, kata Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang
hidup di tengah kota besar seperti kita ke tengah-tengah kota yang tadi saya katakan ya penuh dengan kesibukan, kota yang pintar, kota yang profesional dan sebagai pusat politik, kita harus tetap menyadari jalan atau arah yang akan kita tempuh. Dan inilah yang Tuhan mau katakan dengan memperbaiki tingkah laku. Tingkah laku yang dimaksud tentunya tingkah laku adalah perilaku juga sama, ya, tingkah laku itu adalah tindakan, tingkah laku itu adalah perbuatan, tingkah laku itu adalah respon yang dilakukan terhadap pihak tertentu atau seseorang, bahkan tentunya kepada Tuhan kita. Perbaikilah tingkah lakumu. Dengan keras kata perbaiki itu dikatakan bertobatlah masing-masing dari tingkah lakunya yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan soal pertobatan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, saudara-saudara, yaitu pertobatan pribadi, saya pribadi, saudara-saudara secara pribadi. Itu berarti adalah introspeksi diri. Apakah saya selama ini jujur dalam kerja saya? Dan untuk ini barangkali perlu ada kontemplasi, ada waktu tenang supaya kita bisa merenungkan, melihat diri kita, introspeksi. Apakah saya setia dalam doa? Introspeksi, lihat diri masing-masing. Apakah saya peduli pada keluarga saya? Saudaraku, jika kita tiap bulan mengawalinya dengan minggu keluarga, ada beberapa aspek yang mau diingatkan melalui itu. Yang pertama adalah hubungan antara sesama keluarga. Ya, semua diingatkan. Dan kemudian kalau ada mungkin yang terganggu, tentu kita akan perbaiki. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita diajak bersalaman satu keluarga, ya barangkali kita juga jarang di rumah bersalaman atau di tempat tertentu. Tapi ketika kita diajak untuk salaman, itu bukan berarti bermain-main, saudara-saudaraku, tapi itu mau mengajak kita untuk mau membuka komunikasi sedemikian rupa kepada anggota keluarga. Apakah saya peduli pada keluarga saya? Saya yang harus melihat, jangan tuntut dari anggota keluarga yang lain dulu. Aku introspeksi diri, bagaimana saya memperhatikan semua anggota keluarga saya. Lalu yang kedua adalah pertobatan sosial. Pertobatan sosial itu menyangkut kepada orang lain, memperhatikan sesama. Di kota besar mudah sekali kita tidak peduli dengan tetangga. Siapa lu, siapa? Itu sebutan dari Betawi, Batavia, Jakarta, kemudian sampai ke daerah, saudara-saudara. Siapa lu, siapa? Gua. Ya, mengatakan antara aku dan engkau kayaknya tidak ada hubungan. Ya, itu nada daripada suara itu. Tapi sesungguhnya kalau kita berkata siapa lu, siapa gua, harusnya kita berkata ya kita sama. Siapa lu, siapa gua, seharusnya kita berkata ya kita sebagai ciptaan Tuhan. Siapa lu, siapa gua, oh iya kita bersama-sama dalam situasi yang sedang terjadi. Harusnya itu jawaban. Tapi siapa lu, siapa gua itu bermakna tidak ada sangkut paut antara aku dengan engkau. Saudaraku, di kota besar, ya kalau dikatakan tadi mudah tidak peduli dengan tetangga, mungkin juga dengan buruh kecil. Ya, ada teman kita dalam keluarga
yang bukan, ya kalau kita katakan ada hubungan darah, tapi dia membantu dalam keluarga kita. Ya jangan hanya sebutan yang bagus, sekarang ini kan kita sebut asisten rumah tangga, tapi harusnya perlakuan kita yang benar-benar ya memperlakukannya sebagai orang, sebagai ciptaan Tuhan, kita peduli dengannya. Demikian juga dengan orang susah. Amang Inang doakanlah hari Kamis bersama dengan Kadep Marturia HKBP, juga dengan Pokja Marturia HKBP Distrik 21 Banten. Saya boleh ikut sampai ke saudara-saudara kita orang Badui. Mereka terbuka untuk bergaul dengan semua orang. Tapi begitu lama kita tidak pernah menjenguk mereka. Ketika saya proses di Banten sebenarnya saya sudah rindu. Kita berada di Banten tapi kita tidak pernah menyapa saudara kita di Baduy. Saudaraku, begitu lamanya kita memang tidak peduli dengan saudara-saudara yang tidak begitu jauh dari kita. Tapi mereka juga mengharapkan sebagai manusia untuk saling sapa saudara-saudara. Saudaraku, yang ketiga adalah pertobatan rohani. Pertobatan pribadi tadi introspeksi, kemudian pertobatan sosial, lalu pertobatan rohani. Artinya apa ini saudara? Kembali menaruh Tuhan di pusat hidup, bukan yang lain-lain saudara. Bukan pekerjaan yang menjadi pusat hidup kita. Bukan uang, bukan gadget yang menjadi pusat hidup kita saudara-saudara. Ya perhatikan saudara-saudaraku, ini sudah sering kita katakan, ya tren di dunia, ya apa yang sedang tren seringkali itu dibuat orang menjadi pusat dalam kehidupannya. Kalau dia tidak ikut di dalamnya sepertinya dia merasa tidak berharga. Pikirkan dengan baik saudara, bukan itu yang menentukan kita. Yang tetap yaitu Tuhan kita, itu yang menjadi pusat dalam kehidupan kita saudara-saudara. Karena itu saudara-saudaraku, ketika Tuhan mengatakan supaya bertobat, Tuhan bukan berarti menuntut kesempurnaan instan dari kita semua, tapi Tuhan mau mengajak semua orang, ya kita berubah arah kalau ada arah yang tidak benar sekarang, yaitu dari jalan dosa menurut jalan yang benar, dari egoisme menuju kasih saudaraku, dari kesibukan duniawi menuju kesibukan atau kesetiaan rohani kepada Tuhan. Saudaraku, dari 3 tuntutan pertobatan tadi itu mau mengingatkan kita dan mengajak kita supaya kita mengaku apakah ada yang tidak baik dalam 3 hal tadi. Apakah ada yang tidak benar dan kita mau diubah? Pintu pertobatan terbuka untuk kita semua. Saudaraku, tadi kita mendengar warta jemaat. Warta jemaat mau mengingatkan kita untuk minggu depan. Ada apa minggu depan di jemaat kita, Bapak Ibu Saudara? Apa inang? Pesta? Gotilon, iya. Coba di acara kita itu ada terselip amplop? Ada ya? Atau tadi dikasih di depan ada amplop? Amplop apa itu? Amplop pesta Gotilon. Ya, anak-anak kami yang muda-muda, pesta Gotilon itu ya, itu adalah pesta panen. Pesta panen. Menggotil itu bahasa Batak, itu artinya memanen sedemikian rupa. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara,
ini bukan sekadar tradisi gereja, tetapi ini adalah wujud syukur karena Tuhan yang memelihara kita sepanjang tahun. Masih ingatkah di Januari kita ada ibadah khusus tanam benih. Benih yang dimaksud bukan benih padi seperti dulu, ya, karena kita tidak lagi menanam padi untuk sumber kehidupan, tapi apa yang menjadi modal kerja kita, bisa uang mungkin, ya, bisa proposal malah waktu itu kita bawa, ataupun mungkin, ya, karena saya hanya memakai pikiran saya untuk bekerja, lalu saya bawa pikiran saya dengan baik, ya, dan berbagai investasi yang lain, saudara-saudara, itu di bulan Januari kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita tanam. Tuhan, ya, memelihara dalam pertumbuhannya sedemikian rupa. Ya, kita mohon Tuhan memberkati usaha kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati semua apa yang telah kita investasikan. Dan di bulan September ini, setelah sedemikian rupa Tuhan pelihara perjalanan hidup kita, Tuhan pelihara juga apa yang kita kerjakan itu. Minggu depan kita akan panen, saudara-saudara, akan kita pestakan sedemikian rupa. Ada panen hasil usaha, ada panen atas keberhasilan anak di sekolah, panen kesehatan, terima kasih kita sehat, bahkan panen dalam damai keluarga. Tema pesta Gutilon kita, bersukacita membawa pulang kepada Tuhan. Indah sekali, saudara-saudara. Itu semua adalah dari Tuhan, lalu kita investasikan sepanjang tahun ini, saudaraku. Kita mohon doa, kita diberi kesehatan, sedemikian rupa juga apa yang kita kerjakan menghasilkan. Lalu sekarang kita akan membawa pulang kembali kepada Tuhan. Kita menyerahkan, ya, tunjukkanlah kepada Tuhan hasil yang diberkati Tuhan selama ini. Benar, saudara-saudaraku, kita juga sudah mulai mengumpulkannya selama ini. Tapi pada hari Minggu, karena kita beribadah di satu minggu saja, satu kali, yaitu di pukul berapa ya? Pukul 9. Jadi jangan ada yang datang di pukul 7 atau nanti di pukul, ya, 17 untuk hari Minggu, ya, untuk hari Minggu. Tapi kita bersama-sama di sini penuh sukacita membawa pulang, memberikan, menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, inilah hasil apa yang kami telah mohonkan kepada Tuhan, Engkau pelihara dan bertumbuh sedemikian rupa. Mari kita serahkan dengan baik, dengan penuh sukacita, Bapak, Ibu, Saudara. Bukan sekadar uang, tetapi hati yang bersyukur dan hidup yang diperbaharui. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dalam khotbah hari ini kita diingatkan, ya, di tengah-tengah kehidupan kita tadi, kita perlu memahami diri kita, perlu memahami arah hidup kita, dan tentunya Tuhan selalu menuntun kita ke arah yang baik. Siapa yang mungkin ada kekurangan, kelemahan, ya, bertobatlah supaya kita benar-benar di jalan Tuhan dan sampai menerima kehidupan yang benar di hadapannya. Ubahlah, ya, seperti tanah liat yang diubah, ya, tingkah laku. Kemudian kita berubah sedemikian rupa, tapi khusus sambutlah pesta panen dengan hati yang bertobat, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan kita selama seminggu ini. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Dalam kasih-Mu Engkau mengingatkan kami, mengingatkan umat-Mu. Di tengah-tengah maraknya kejahatan, kekurangan di tengah dunia ini. Tapi Engkau di dalam kasih-Mu senantiasa mengarahkan kami, mengingatkan kembali ke jalan-Mu. Dan kalaupun ada yang sampai rusak, Tuhan seperti tukang periuk akan membenahi kami, memperbaiki kami. Ampunilah kami Tuhan jika ada kerusakan, kejahatan dalam diri kami masing-masing. Dan arahkanlah kami di jalan yang benar, arahkanlah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mau menaatinya. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mohon dalam semua aktivitas kami seminggu ke depan, senantiasa Tuhan andalan kami, menuntun kami melakukan yang baik. Berkatilah kami dalam pekerjaan kami sehari-hari bersama dengan tim kerja kami juga. Kami juga berdoa untuk keluarga yang senantiasa Engkau ingatkan Tuhan supaya penuh dengan damai sukacita. Berkatilah para orang tua, berkati anak-anak kami untuk boleh bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan seminggu ini di tengah jemaat-Mu melalui kegiatan pertangyangan WEK, demikian juga kegiatan kategorial. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan kegairahan dalam hidup kami untuk boleh bersekutu di WEK kami masing-masing, membina kebersamaan, demikian juga memahami firman-Mu. Kegiatan kategorial juga membina sesama sekategorial dan mendengar, memahami firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit karena sakit. Bapak Natades Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Amang Siola Marita, Amang Sintua Agustinus Simajuntak, Jeremy Pardede, Amang Buha Hasudungan Silaban, dan mungkin masih ada Tuhan yang belum terdaftar dalam warta jemaat kami. Kami serahkan mereka ke tangan-Mu. Teguhkan hati mereka, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati obat, istirahat, makanan, juga dampingan orang-orang yang mengasihi mereka untuk mendatangkan sukacita dan atas berkat-Mu menerima kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 18 orang seminggu ini, juga yang berulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Tuhan berkati mereka dalam pertambahan hitungan tahun, baik usia, demikian juga untuk rumah tangga. Ya Tuhan, atas sukacita mereka senantiasa semakin dekat kepada Tuhan dan semakin bergairah dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, dan secara khusus kegiatan hari ini, ketika ada kegiatan sosial, melaluinya kami juga senantiasa memuliakan Tuhan dan membina kasih dengan sesama. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di saat kita menyanyi dengan firman-Mu, kita menyerahkan persembahan kita. Dengan firman-Mu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.